بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bisa kembali bertemu dalam rangka untuk melaksanakan kajian rutin kita, yakni kajian rutin setiap malam Rabu, malam Kamis, yang alhamdulillah pada malam ini bertempat di rumahnya Ustaz Khalid di sono. Dan alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Syarhul Qawaid al-Arba' karya Syekh Salih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang mana kita telah mempelajari tentang 3 kaidah di dalam mengetahui tentang kesyirikan. Sebagaimana sering kita sampaikan bahwasanya kesyirikan itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya, maka tentunya kita harus tahu kaidah-kaidah tentang bagaimana cara kita mengetahui kesyirikan. Maka diantaranya dari kaidah di dalam mengetahui kesyirikan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang pertama adalah bahwasannya orang-orang kafir yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perangi, mereka itu ternyata masih mengakui tentang rububiyatullah, masih mengakui tentang bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha menciptakan, zat yang maha mengatur alam semesta, zat yang maha memberikan rezeki kepada mereka. Akan tetapi ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam perangi. Oleh karena itu tentunya pengakuan hal ini belumlah cukup dikatakan sebagai seorang Islam. Mengakui tauhid rububiyah saja, mengakui bahwasanya Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha mengatur alam semesta belumlah cukup. Akan tetapi seseorang harus, selain mengakui tadi, dia harus beribadah, menunjukkan seluruh peribadatan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian kaidah yang kedua, bahwasanya mereka orang-orang kafir, yakni orang-orang musyrik, mereka itu beribadah ataukah berdoa kepada sesembahan-sesembahannya mereka memiliki alasan bahwasanya sesembahannya mereka ini adalah sekedar untuk qurbah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga untuk memberikan syafaat. Akan tetapi ternyata mereka tetap dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang kafir saja. Kemudian yang ketiga adalah wal qa'idatu tsalitsatu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada sekelompok manusia yang mana mereka itu berbeda-beda
di dalam peribadatannya mereka. Minhum man ya'budul malaikata, di antara mereka ada orang-orang yang beribadah kepada para malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya, di antara mereka juga ada orang-orang yang beribadah kepada para nabi, wassalihin, dan juga orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal ashjar, dan di antara mereka juga ada orang-orang yang beribadah kepada ahjar, yakni bebatuan, wal ashjar, dan juga pepohonan. Wa minhum man ya'budul syamsa wal qamar, dan di antara mereka juga ada orang yang beribadah kepada matahari dan juga rembulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum, akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Seluruhnya diperangi. Setiap orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang musyrik, orang yang kafir. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Ini kaidah yang ketiga di dalam mengetahui kesyirikan. Jadi kesyirikan itu bukan cuma sekedar menyembah kepada batu, pohon, tidak. Tapi mereka yang beribadah kepada malaikat, beribadah kepada para nabi, beribadah kepada wali, beribadah kepada orang saleh, berdoa kepada mereka, ini juga mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang kafir. Maka hukumnya sama. Tidak ada bedanya sama sekali. Sekarang kita lanjutkan keterangan dari Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan di dalam kitabnya ini. Silakan bagi yang bawa kitab, buka di halaman yang ke-23. Beliau menyatakan, "Fal musyrikuna mutafarriquna fi ibadatihim." Maka orang-orang musyrik, mereka itu berbeda-beda di dalam peribadatannya mereka. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalahum walam yufarriq bainahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Qatal al-wasaniyin, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang yang menyembah kepada berhala. Wasani, menyembah kepada berhala, menyembah kepada patung. Wa qatal al-yahuda wan nasara, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Qatal al-majus, Rasul memerangi orang-orang Majusi, yaitu orang-orang yang beribadah kepada api. Qatala jami'al musyrikin, Rasul memerangi seluruh orang-orang musyrik. Wa qatala alladziina ya'buduna al-malaikata, dan Rasul memerangi orang-orang yang beribadah kepada para malaikat, walladziina ya'buduna al-awliya'a was-awliya'a as-salihin, dan juga orang-orang yang beribadah kepada para wali dan juga orang-orang saleh, lam yufarriq bainahum, tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Seluruhnya diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bedanya. Yang menyembah kepada malaikat, menyembah kepada nabi, menyembah kepada api, menyembah kepada berhala, semuanya adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yang mana Rasul memerangi mereka. Fahada fihi raddun 'ala alladziina yaqulun. Maka di dalam keterangan ini terdapat padanya bantahan kepada orang-orang yang menyatakan alladzi ya'budu as-sanama laisa mithlu alladzi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaikati. Di mana mereka menyatakan orang-orang yang beribadah kepada sanam, yakni kepada patung, kepada berhala, ini tidak sama hukumnya dengan orang yang beribadah kepada seorang yang saleh dan juga seorang malaikat dari malaikat-malaikat yang ada. Ini sebagian orang menyatakan demikian. Maka di dalamnya di sini terdapat bantahan terhadap orang yang menyatakan demikian. Lianna haula, alasan mereka demikian. Lianna haula'i ya'buduna ahjaran wa ashjaran wa ya'buduna jamadatin. Karena sesungguhnya mereka orang-orang ini, mereka itu beribadah kepada ahjar. Ahjar ini bentuk jamak dari hajar, yakni bebatuan. Wa ashjar, ashjar juga bentuk jamak dari syajar, syajaratun. Jamaknya adalah ashjar, yaitu pepohonan. Dan di sini, di negeri kita banyak sekali yang tahu di situ mungkin pohon itu pohon beringin, yang di bawahnya itu bolong, kemudian di situ disembah dengan diberikan sesajian ataukah diberikan sembelihan ataukah yang lainnya. Ini termasuk dalam kategori perbuatan syirik. Wa ya'buduna jamadatin, dan mereka itu beribadah kepada benda-benda mati. Amma alladhi ya'budu rajulan salihan wa waliyan min awliya'illah laisa mithlu alladhi ya'budu al-asnam. Adapun orang-orang yang beribadah kepada seorang yang saleh, seorang wali dari wali-wali Allah, ini tidaklah sama dengan orang yang
beribadah kepada sonam. Tidak sama dengan orang yang beribadah kepada patung. Ini argumennya mereka. Argumennya mereka orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang ingin membedakan persembahan mereka kepada benda-benda dan juga kepada makhluk Allah yang lainnya dari orang-orang saleh, malaikat apakah yang lainnya. Wa yuriduna bidzalika anna alladhi ya'budu al-qubura al-an yakhtalifu hukmuhu 'an alladhi ya'budu al-asnam. Dan mereka menghendaki dengan hal itu bahwasanya orang-orang yang menyembah kubur pada hari ini itu hukumnya berbeda dengan orang yang beribadah kepada patung. Ini keinginannya mereka mengatakan argumen tadi karena mereka menginginkan untuk membedakan orang yang beribadah kepada kuburan ini hukumnya tidak sama dengan orang yang beribadah kepada patung. Fala yukfar, maka tidak dikafirkan menurut mereka. Wala yu'tabaru 'amaluhu hadza syirkan, dan amalan mereka tidak dianggap sebagai perbuatan syirik. Wala yajuzu qitaluhu, dan tidak boleh memerangi mereka. Ya, ini alasannya mereka demikian. Fanaqul, maka kita katakan, kita jawab alasannya mereka tadi. Argumennya mereka kita jawab. Fanaqul, kita katakan, Ar-Rasul lam yufarriq bainahum. Rasulullah SAW tidak membedakan di antara mereka. Bal i'tabarahum musyrikina kullahum. Bahkan Rasul menganggap mereka itu sebagai orang-orang musyrik seluruhnya. Baik yang beribadah kepada patung, beribadah kepada malaikat, beribadah kepada wali, beribadah kepada pohon, beribadah kepada batu, seluruhnya Rasul tidak membedakan, dianggap seluruhnya adalah orang-orang musyrik. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum, dan Rasul menghalalkan darahnya mereka serta hartanya mereka. Walam yufarriq bainahum, dan Rasul tidak membedakan di antara mereka. Walladzina ya'buduna al-Masih, dan orang-orang yang beribadah kepada Al-Masih, yakni orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, yang mana mereka beribadah kepada Al-Masih, Isa ibn Maryam. Wal Masih Rasulullah, dan Al-Masih itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Wa ma'a hadza qatalahum, bersama itu pula tapi Rasul juga memerangi mereka. Padahal beribadahnya bukan kepada benda, tapi beribadah kepada seorang Rasul. Akan tetapi ternyata Rasul memerangi mereka juga. Wal Yahudu ya'buduna Uzairan, dan orang-orang Yahudi mereka juga beribadah kepada Nabi Uzair. Ada yang menyatakan Uzair itu seorang nabi, ada yang menyatakan Uzair itu hanyalah seorang saleh. Cuman orang Yahudi menyatakan bahwasanya Uzair itu adalah putra Allah. Orang Nasrani menyatakan bahwasanya Al-Masih ibn Maryam adalah putra Allah. Nah, ini pengakuannya mereka, orang-orang Yahudi juga orang-orang Nasrani. Huwa min anbiya'ihim, dan Uzair itu termasuk di antara nabinya mereka. Aw min salihihim, ataukah termasuk dari orang solehnya mereka, orang-orang Yahudi. Qatalahum Rasulullah SAW, tapi Rasul SAW juga memerangi mereka. Lam yufarriq bainahum, dan Rasul tidak membedakan di antara mereka. Fasyirku la tafriqa fihi baina man ya'budu rajulan salihan aw ya'budu sanaman aw hajaran aw syajaran. Maka kesyirikan, maka tidak ada padanya perbedaan di antara orang yang beribadah kepada seorang yang saleh ataukah orang yang beribadah kepada sanam, kepada patung, kepada berhala, beribadah kepada bebatuan, beribadah kepada pohon. Lianna syirka huwa ibadatu ghairillahi kainan man kana. Karena kesyirikan itu adalah beribadah kepada selain Allah bagaimanapun keadaannya. Yang namanya beribadah kepada selain Allah apapun bentuknya, baik itu pohon, baik itu malaikat, baik itu nabi, ini semuanya adalah kesyirikan. Walihada yaqul, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Dikatakan dengan syai'a. Di sini surat An-Nisa ayat yang ke-36. Di sini syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi. Bentuknya itu nakirah. Yaitu nakirah dalam konteks larangan. Wala tusyriku bihi syai'a. Ya. Ini maknanya adalah ta'ammu kulla syai', umum segala sesuatu. Apapun bentuknya. Ya. Apapun bentuknya, maka kita dilarang untuk menyekutukan Allah dengan itu semua. Ta'ammu kulla man usyriku ma'allah, umum setiap orang yang menyekutukan bersama Allah Azza wa Jalla minal malaikati wal rusul wal salihin wal awliya'i wal ahjari wal ashjar.
semuanya umum. Baik itu orang yang beribadah kepada para malaikat, rasul, orang-orang saleh, para wali, batu ataukah pepohonan. Ini semuanya sama. Ini kita dilarang untuk beribadah kepada semua itu. Allah menyatakan ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Di sini dengan syai'a, yaitu nakirah fi siyaqin nahyi. Ini keterangan dari Syekh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Selanjutnya kita baca lagi keterangan dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala di dalam matannya, di dalam Qawaidul Arba. Di poin yang ke-9 di atas garis yaitu matannya. Beliau menyatakan wad dalilu qaluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka, yakni orang-orang kafir seluruhnya. Hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama itu menjadi hanyalah untuk Allah. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-193. Kemudian kembali kita baca lagi keterangan dari Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, belum menyatakan wa qalu huwa ad-dalilu qalu ta'ala, perkataan muallif Syekh Muhammad At-Tamimi, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Maksudnya ai ad-dalilu ala qitalil musyrikin min ghairi tafriqi bainahum hasba ma'budatihim. Yakni dalil bolehnya memerangi orang-orang musyrik dengan tanpa membedakan di antara mereka sesuai dengan peribadatannya mereka. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa qatiluhum, dan perangilah mereka. Wa hadza 'amun li kullil musyrikin. Ini umum untuk setiap orang musyrik. Lam yustadna ahadan, tidak dibedakan seorang pun. Summa qala, kemudian Allah menyatakan hatta la takuna fitnatun wal fitnah asyirku. Fitnah itu adalah syirku. Sampai tidak ada fitnah, maksudnya sampai tidak ada lagi kesyirikan. Ai la yujada syirkan. La yujada syirkun, yaitu tidak didapatkan lagi kesyirikan. Wa hadza 'amun, maka ini adalah umum. Ayya syirikin, semua kesyirikan. Sawa'an asyirku fil awliya'i was salihin au bil ahjari au bil ashjari au bil syamsi au bil qamar. Sama saja baik itu kesyirikan, yaitu kesyirikan dengan para wali, orang-orang saleh, ataukah dengan bebatuan, dengan pepohonan, dengan matahari, dengan rembulan, seluruhnya itu sama. Sampai tidak ada syirik sama sekali, mereka seluruhnya diperangi. Perintah dari Allah untuk memerangi mereka. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan menjadi agama seluruhnya itu hanyalah untuk Allah. Maksudnya adalah takunul ibadatu kulluha lillah. Ibadah itu seluruhnya menjadi untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Laisa fiha syarikatun li ahadin kainan man kana. Tidak ada padanya sekutu untuk seorang pun bagaimanapun keadaannya. Fala farqa baina syirki bil awliya was salihin aw bil ahjari aw bil ashjari aw bil syayatin aw ghairihim. Maka tidak ada perbedaan di antara kesyirikan dengan para wali, orang-orang saleh, dengan bebatuan, pepohonan, syaitan-syaitan apakah yang lainnya mereka. Tidak ada perbedaan, seluruhnya itu adalah syirik. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka seluruhnya orang-orang kafir tanpa membedakan satu pun di antara mereka. Baik yang beribadah kepada malaikat, baik yang beribadah kepada berhala, baik yang beribadah kepada matahari atau rembulan, seluruhnya Allah perintahkan untuk perangi mereka. Selanjutnya, muallif menyatakan wa dalilu syamsi wal qamari qalihi ta'ala, dan dalil bahwasanya di sana ada orang yang beribadah kepada matahari dan juga rembulan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah adanya siang dan malam. Dan juga adanya matahari dan juga rembulan. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamari. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan juga janganlah kalian bersujud kepada rembulan. Wasjudu lillah. Bersujudlah kalian kepada Allah alladzi khalaqahun, yang telah menciptakan mereka seluruhnya.
in kuntum iyyahu ta'budun. Apabila hanya kepadanya lah kalian itu beribadah. Ini surat Fussilat ayat yang ke-37. Kemudian Syekh Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan menyatakan, dalla ala anna hunaka man yasjudu lisyamsi wal qamar. Dalil yang menunjukkan bahwasanya di sana ternyata ada orang yang sujud, yaitu beribadah kepada matahari dan juga rembulan. Walihada nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anis salati 'inda tulu'i syamsi wa 'inda ghurubiha. Oleh karena ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang salat ketika terbitnya matahari dan juga ketika tenggelamnya matahari. Ini lihat di catatan kaki, kama fi hadits Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yataharra ahadukum fa yusalli 'inda tulu'i syamsi wa la 'inda ghurubiha. Akhrajahu al-Bukhari fil mawaqit bab la yataharra salah qabla ghurub syamsi, wa Muslim fil masajid bab al-awqat allati nuhiya 'an as-salati fiha. Sebagaimana datang dalam hadis dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah kalian mencari-cari waktu. Janganlah kalian, salah seorang di antara kalian memilih-milih waktu, kemudian sengaja sholat ketika terbitnya matahari ataukah ketika tenggelamnya matahari. Ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, hadis nomor 585 dalam kitabnya Mawaqit fil Mawaqit, yaitu Babul Mawaqit. Dan juga bab la yataharra shalah qabla ghurubi syamsi. Tidak boleh mencari waktu untuk sholat, yakni sebelum tenggelamnya matahari. Imam Muslim juga menyebutkan dalam sahihnya hadis nomor 828 dalam kitab Al-Masajid, yakni babul awqatil lati nuhiya 'anis salati fiha, yaitu bab tentang larangan dari sholat pada waktu tersebut, pada waktu-waktu tersebut tadi. Nah, ini larangan jelas ya dari Rasulullah SAW. Yakni larangan sholat pada waktu terbitnya matahari dan juga pada tenggelamnya matahari. Apa alasannya? Yakni saddan lidzari'ati. Sebagai bentuk untuk menutup pintu, untuk menutup celah yang akan bisa mengantarkan ke dalam perbuatan syirik. Kenapa demikian? Li'anna hunaka man yasjudu lisyamsi 'inda tulu'iha. Karena di sana ada orang yang sujud kepada matahari ketika terbitnya. Orang-orang agama Shinto yang ada di India, ada di Jepang, ini ketika matahari terbit mereka menyambutnya dengan sujud, dengan disembah matahari tersebut. Nah, wa yasjudu laha 'inda ghurubiha, dan juga bersujud kepada matahari ketika tenggelamnya. Fanahayna an nusalliya fi hadaini al-waqtaini wa in kanat as-salatu lillah. Maka kita dilarang. Kita dilarang untuk salat pada dua waktu tersebut meskipun itu salatnya adalah untuk Allah. Lakin lamma kana fi salati fi hadzal waqti musyabahatan li fi'l musyrikin muni'a min dzalika saddan li dzari'ati allati tudbi ila syirki. Akan tetapi ketika salat pada waktu tersebut ini serupa dengan perbuatannya orang-orang musyrik, maka kita muni'a min dzalik, kita dilarang dari hal itu. Sebagai bentuk untuk menutup pintu yang akan mengarahkan, yang akan menjerumuskan ke dalam perbuatan syirik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa bin nahyi 'anil syirki wa sadda dhara'i'ahu al-mufdiyatu ilaihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam rangka untuk melarang dari kesyirikan serta menutup semua celah-celah, semua pintu-pintu yang bisa menjerumuskan, yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan tersebut. Nah, karena itu tentunya di sana ya, ini berkaitan dengan masalah fikih ya, yakni larangan untuk sholat pada waktu tersebut. Meskipun sholatnya adalah untuk Allah, tapi kalau pada waktu tersebut maka hendaklah dihindari. Nah, kecuali waktu-waktu yang memang di situ ada, memang bukan karena sengaja mencari waktu tersebut, tapi cuma kebetulan. Misalkan kita pas masuk masjid ternyata ya itu pas tenggelamnya matahari atau terbitnya matahari, maka di sini insyaallah nggak mengapa. Meskipun sebagian ulama yang lain dari ahli fikih ada yang melarang juga, melarang secara mutlak. Baik sholat yang ada kebutuhannya ataukah tidak tetap dilarang. Cuman pendapat yang rajih dalam masalah ini, dalam masalah fikih, ini boleh saja. Nah, selanjutnya di poin yang ke-11 beliau menyatakan wa dalilul malaikati qaluhu ta'ala, dan dalil bahwasanya di sana ada orang-orang yang beribadah kepada malaikat adalah firman Allah Subhanahu wa taala.
Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Dan Rasul tidak memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan malaikat dan juga para nabi itu sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai sembahan. Surat Al-Imran ayat yang ke-80. Perkataan muallif dalilul malaikah sampai akhirnya ini dalla ala anna hunaka man 'abada al-malaikata wan nabiyyin wa anna dzalika syirkun. Dalil bahwasanya di sana ada orang yang beribadah kepada para malaikat dan juga para nabi, dan bahwasanya itu semua adalah syirik. Wa 'ubadul quburil yauma yaqulun, dan orang-orang yang beribadah kepada kuburan pada hari ini mereka menyatakan alladzi ya'budul malaikata wan nabiyina was salihina laysa bikafirin. Orang yang beribadah kepada malaikat, kepada para nabi, kepada orang soleh, mereka itu bukanlah orang yang kafir. Ini perkataan dari orang-orang yang menyembah kepada kuburan. Ini cuma sekedar alasan saja. Padahal Rasul SAW tetap menyatakan kafirnya mereka. Allah bahkan menyatakan kafirnya mereka dan musyriknya mereka. Selanjutnya di poin yang ke-12 beliau menyatakan wa dalilul anbiya'i qauluhu ta'ala. Dan dalilnya para nabi, maksudnya dalil di sana ada orang yang beribadah kepada nabi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Isa ibn Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan juga ibuku sebagai dua sesembahan selain daripada Allah? Qala, maka Isa menyatakan, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidaklah pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang tidak hak. In kuntu qultuhu faqad 'alimta. Jikalau aku mengatakannya, tentu engkau tahu. Sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Wa la a'lamu ma fi nafsik. Dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Surat Al-Maidah ayat yang ke-116. Hada fi dalilun ala anna ibadatul anbiya'i syirkun. Mithla ibadatil asnam. Maka di sini merupakan dalil. Perkataan beliau di sini wa dalil anbiya sampai akhirnya ini merupakan dalil bahwasanya di sana ada orang-orang yang beribadah ubadatul anbiya, yakni orang-orang yang beribadah kepada para nabi, dan ini adalah kesyirikan. Ini sama semisal dengan orang-orang yang beribadah kepada berhala al-asnam. Fa fihi raddun ala man farraqa fi dzalika min ubadatil qubur. Maka di sini merupakan bantahan kepada orang yang membedakan hal itu dari kalangan para penyembah kuburan. Fa hadha fihi raddun ala haula'i alladziina yaqulun, maka di sini juga terdapat padanya bantahan kepada orang-orang yang mereka itu menyatakan inna syirka ibadatul asnam. Sesungguhnya syirik itu adalah beribadah kepada berhala. Wala yusawwa indahum baina man 'abada al-asnama wa baina man 'abada waliyan aw rajulan salihan wa yunkiruna at-taswiyata baina haula. Wa yazumuna anna syirka maqsurun 'ala ibadati al-asnami faqat. Wa hadha min al-mughalatati al-wadihati min nahatain. Di sini juga terdapat bantahan kepada orang yang menyatakan sesungguhnya syirik itu adalah beribadah kepada patung, beribadah kepada berhala. Wala yusawwa indahum, dan menurut mereka tidak sama. Menurut mereka tidaklah sama. Di antara orang yang beribadah kepada berhala dan orang yang beribadah kepada wali dan juga orang-orang saleh. Mereka itu mengingkari persamaan di antara orang-orang ini. Dan mereka yaz'umuna, mereka itu menyangka anna syirka maksurun al-ibadatil asnami faqat. Mereka itu menyangka bahwasannya syirik itu ini terbatas. Terbatas hanya beribadah kepada patung saja. Wa hadza minal mughalatatil wadihati. Maka ini termasuk di antara kesalahan yang sangat jelas. Bisa dilihat dari dua sisi. Ya, min nahataini,
An-nahiyatul ula, sisi yang pertama, anna Allah jalla wa ala fil Qur'ani ankara 'ala al-jami'. Wa amara bi qitalil jami'. Bahwasanya Allah jalla wa ala yang maha mulia lagi maha tinggi di dalam Al-Qur'an mengingkari seluruhnya. Dan Allah memerintahkan untuk memerangi seluruhnya tadi. Baik yang beribadah kepada malaikat, beribadah kepada asnam, berhala, beribadah kepada pohon, beribadah kepada batu seluruhnya, Allah perintahkan untuk diperangi dan Allah ingkari mereka seluruhnya. Ini sisi yang pertama, kesalahan mereka dari sisi ini jelas. Kemudian sisi yang kedua, an-nahiyatu tsaniyatu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq baina 'abidi sanamin wa 'abidi malakin aw rajulin salih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan di antara orang yang beribadah kepada sanam, berhala, patung, dan orang yang beribadah kepada para malaikat ataukah seorang yang saleh. Tidak ada bedanya. Rasul tidak pernah membedakan hal tersebut. Seluruhnya dianggap sebagai orang-orang musyrik dan kafir. Dan Rasulullah perangi mereka. Nah, selanjutnya, di poin yang ke-13, beliau menyatakan, وَالدَّلِيلُ الصَّالِحِينَ قَالُهُ تَعَالَى. Dan dalil, bahwasanya di sana ada orang-orang yang beribadah juga kepada orang-orang saleh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah." Orang-orang yang mereka itu menyeru orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, ataukah orang-orang yang mereka itu diseru selain Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina yad'uuna, orang-orang yang diseru selain Allah, diibadahi selain Allah, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu sendiri juga mencari wasilah yang bisa menyampaikan kepada Rabb mereka. Ayyum aqrab, siapa di antara mereka yang bisa lebih dekat? Wa yarjuna rahmata, dan mereka juga berharap akan rahmatnya Allah, wa yakhafuna 'adzabah. Dan mereka yang diibadahi tadi juga, mereka itu yakhafuna 'adzabah, takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Isra ayat yang ke-57. Kemudian Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan menyatakan, wa dalilu salihin yakni wa dalilu anna hunaka man 'abada as-salihin min al-bashar. Dalil bahwasanya di sana ada orang yang beribadah kepada orang-orang saleh dari kalangan manusia. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Orang-orang yang mereka diseru selain daripada Allah, mereka itu ternyata mencari wasilah yang bisa menyampaikan kepada Rabb mereka, mana di antara mereka yang lebih dekat. Ia dikatakan tentang ayat ini di sebagian riwayat, di sebagian riwayat bahwasanya ayat ini turun, nazalat hadhil ayatu fi man ya'budul masiha wa ummuhu wa uzairan. Ayat ini turun berkaitan dengan orang beribadah kepada Al-Masih, Isa Al-Masih, Isa ibn Maryam, dan juga ibunya. Dan juga orang yang beribadah kepada Uzair. Fa'akhbara subhanahu anna al-Masih wa ummuhu Maryam wa Uzairan kullahum ibadun lillah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwasanya Al-Masih ibn Maryam dan juga ibunya, yakni Maryam itu sendiri, serta Uzair seluruhnya itu adalah ibadun lillah. Seluruhnya itu hamba-hamba Allah. Yataqarrabuna ila Allah. Mereka itu bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarjuna rahmatahu, dan mereka juga berharap akan rahmatnya Allah. Wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka juga takut dengan azabnya Allah. Fahum ibadun muhtajuna ila Allah. Maka mereka itu seluruhnya adalah para hamba yang membutuhkan kepada Allah. Muftaqiruna ilaihi, mereka itu merasa fakir, sangat butuh kepada Allah. Yad'unahu, dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatawassaluna ilaihi bitta'ati, dan mereka juga bertawassul, mencari perantara kepada Allah dengan cara melaksanakan ketaatan. Allah menyatakan, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka itu mencari wasilah yang bisa menyampaikan kepada Rabb mereka, yakni al-qurba minhu subhanahu bi ta'ati wa ibadatihi, bi ta'atihi wa ibadatihi, yaitu mereka itu mencari taqarrub, mencari sarana yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan juga dengan ibadah. Fadalla ala annahum la yasluhuna lil ibadati, maka di sini menunjukkan bahwasanya mereka, Al-Masih bin Maryam, ibunya serta Uzair, ini tidaklah pantas untuk diibadahi. Li'annahum basharun muhtajuna fuqara, karena mereka itu juga manusia
Dan mereka itu membutuhkan serta sangat butuh, sangat fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yad'un Allah, mereka juga berdoa kepada Allah, wa yarjuna rahmatah, mereka berharap akan rahmatnya Allah, wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka juga takut dengan azabnya Allah. Wa man kana kadzalik la yasluhu ay yu'bada ma'allahi 'azza wa jalla. Maka barang siapa yang keadaannya seperti itu, masih membutuhkan kepada Allah, masih berdoa kepada Allah, masih berharap rahmatnya Allah, masih takut dengan azabnya Allah, maka mereka tidaklah pantas untuk diibadahi bersama Allah Azza wa Jalla. Ini penafsiran yang pertama dari sebab turunnya ayat tersebut. Kemudian yang kedua, wal qaul tsani, dan pendapat yang kedua tentang ayat tersebut tadi, surat Al-Isra ayat yang ke-57, annaha nazalat fi unasin minal musyrikin kanu ya'buduna nafaran minal jinni fa aslama al-jinnu wa lam ya'lam haula'i bi islamihim wa saru yataqarrabuna ila Allah bit-ta'ati wad-dhara'ati wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah fahum 'ibadun muhtajun fuqara'un la yasluhuna li'ibadati. Pendapat yang kedua bahwasanya ayat ini turun yakni berkaitan dengan sekelompok manusia dari kalangan musyrikin yang dahulu mereka itu beribadah kepada sekelompok dari kalangan jin. Fa'aslama jinnu, maka jin itu pun Islam, dan orang yang menyembah tadi tidak mengetahui tentang keislamannya jin tadi. Kemudian jinnya tadi wasaru yataqarrabuna Allah, mereka itu menjadi orang yang bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan dan juga tunduk kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka jin tersebut juga berharap akan rahmatnya Allah, wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka takut dengan azabnya Allah. Fahum ibadun muhtajun, maka mereka itu adalah para hamba yang membutuhkan. Fuqara'un, orang-orang yang fakir, la yasluhu lil ibadah, tidaklah pantas untuk diibadah. Wa ayyan kana al-muradu bil ayatil karimati fa innaha tadullu ala annahu la yajuzu ibadatu salihin. Bagaimanapun maksud dari ayat tersebut yang mulia tadi, maka sesungguhnya ayat itu menunjukkan bahwasanya tidak boleh beribadah kepada orang-orang saleh. Sawa'un kanu minal anbiya'i was-siddiqin, sama saja baik itu mereka dari kalangan para nabi atau orang-orang siddiqin. Aw minal awliya was-salihin, atau dari kalangan wali atau orang saleh. Fala tajuzu ibadatu, maka tidak boleh beribadah kepada mereka. Lianna al-kulla ibadun lillahi fuqra'un lillahi. Karena seluruhnya tadi adalah hamba-hamba Allah yang fakir kepada Allah. Fakaifa yu'baduna ma'allahi jalla wa'ala. Maka bagaimana mungkin mereka diibadai bersama Allah jalla wa'ala. Wal wasilatu ma'naha. Kemudian selanjutnya setelah beliau menjelaskan ayat tersebut tentang dua penafsiran dari ayat tersebut, sebab turunnya ayat tersebut, maka selanjutnya beliau menjelaskan tentang masalah wasilah. Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan menyatakan wal wasilatu ma'naha, wasilah maknanya itu adalah at-ta'atu wal qurbu, ketaatan dan juga pendekatan. Fahiya fil lughati asy-syai'u alladhi yuwassilu ila al-maqsud. Secara bahasa, wasilah itu adalah asy-syai'u alladhi yuwassilu ila al-maqsud, sesuatu yang bisa menyampaikan kepada apa yang dimaksud. Ini wasilah. Falladhi yuwassilu ila ridallahi wa jannatihi huwa al-wasilatu ila Allah. Maka sesuatu yang bisa menyampaikan kepada keridhaan Allah dan juga jannahnya Allah, syurganya Allah, maka itu adalah wasilah yang bisa mengantarkan kepada Allah. Hadihi hiya al-wasilatul masyru'atu, maka ini adalah wasilah yang disyariatkan. Fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wabtaghu ilaihi al-wasilah, dan carilah wasilah yang bisa mengantarkan kepada Allah. Amma al-muharrifuna wal mukharrifun, muharrifun wal mukharrifun. Adapun orang-orang yang sukanya itu mentahrif, sukanya itu mengalihkan kepada makna yang lain, mukharrifun, dan juga orang-orang mukharrifun, yaitu orang-orang yang suka mengadakan kedustaan, yaitu suka mengadakan khurafat-khurafat. Fayaqulun, maka mereka menyatakan, al-wasilatu an taj'ala bainaka wa baina lillahi wasitatan min al-awliya'i was-salihin wal amwat. Wasilah itu menurut mereka, orang-orang yang muharrif, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang pendusta tadi, ini menurut mereka wasilah itu adalah engkau menjadikan di antara engkau dan di antara orang itu ada perantara dari kalangan para wali, orang-orang saleh, atau dan juga orang yang telah meninggal dunia.
Taj'aluhum wasitatan, maka engkau jadikan mereka itu sebagai perantara bainaka wa bainallah, di antara engkau dan di antara Allah. Bainaka wa bainalillahi liyuqarribuka ila Allah, di antara engkau dan di antara Allah untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Ini tentunya suatu definisi yang batil. Ini yang dikatakan oleh orang-orang muharrifun, ya, dan juga mukharrifun. Orang-orang yang suka mengalihkan makna dan juga orang-orang yang suka mengadakan khurafat-khurafat. Ini penafsiran batil dari wasilah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa." Allah menceritakan tentang keadaannya mereka. Alasan orang-orang kafir kenapa mereka itu beribadah kepada berhala. Mereka menyatakan, "Ma na'buduhum." Kita tidak menyembah kepada mereka. Ini alasannya mereka. Illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kecuali agar supaya mereka itu bisa mendekatkan diri-diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini alasan klasiknya orang-orang kafir ketika mereka menyembah berhalanya mereka. Mereka beralasan bahwasanya tidak menyembah berhala tapi cuma sekedar sebagai, ya, wasilah saja, sebagai pemberi syafaat untuk bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Fama'na al-wasilati 'inda ha'ula'il mukharrifin an taj'ala bainaka wa bain Allahi wasitatan tu'arrifu Allah bika wa tanqulu lahu hajatuka wa tukhbiruhu 'anka. Maka wasilah, makna wasilah menurut orang-orang yang menyimpang tadi adalah engkau menjadikan di antara engkau dan di antara Allah itu ada perantara yang mana engkau bisa memperkenalkan. Engkau bisa mengenal Allah, bisa mengetahui Allah, ya, dan bisa menyampaikan hajatmu kepada Allah, menghabarkan kebutuhanmu kepada Allah. Ini menurut mereka. Maka ka'anna Allah jalla wa ala la ya'lam. Kalau mereka menyatakan demikian, maka mereka sama saja menyatakan bahwasanya Allah seakan-akan Allah itu tidak mengetahui. Aw kana Allah jalla wa ala bakhilan. Ataukah orang yang menyatakan demikian, maka seakan-akan itu menyatakan bahwasanya Allah itu bakhil, sehingga harus ada perantaranya. La yu'ti illa ba'da ma yalihu alaihi bil wasaid. Allah tidak akan memberikan. Ini sama saja orang yang menjadikan wasilah seperti itu tadi, maka sama saja orang ini, sama saja orang yang menyatakan bahwasanya Allah tidak akan memberikan setelah ada rengekan dari perantaraan tadi. Ta'ala Allahu amma yaqul, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Walihada yushabbihuna 'ala an-nasi wa yaqulun, ya, oleh karena ini maka hal itu telah tersamarkan bagi manusia. Wa yaquluna, mereka menyatakan Allah, walihada yushabbihuna 'ala an-nas yaqul, maka mereka sama saja telah menyerupakan Allah dengan manusia. Ya. Maka dengan ini maka mereka sama telah menyerupakan Allah dengan manusia. Ketika mereka menyatakan hal itu tentang makna wasilah tadi, yaitu menjadikan di antara engkau dan di antara itu ada perantara dari kalangan orang-orang wali, para wali, orang saleh yang bisa menyampaikan kebutuhanmu kepada Allah, maka sama saja engkau menyerupakan, ya, Allah dengan makhluk. Kalau orang beralasan sebagaimana hal ini sering terjadi pada orang-orang pada zaman sekarang, beralasan kalau kita mau menghadap ke presiden, kita harus mendatangi orang-orang dekatnya presiden. Kan demikian alasannya. Ini kan presiden, apakah Allah seperti presiden? Tidak. Allah lebih mulia daripada presiden. Allah tidak bakhil sebagaimana presiden bakhil. Ya. Ataukah menghadap kepada raja harus menghadap menterinya terlebih dahulu? Tidak. Tapi Allah maha mengetahui apa yang dikatakan oleh hambanya. Allah sudah tahu. Meskipun dengan tanpa perantara, dengan orang-orang soleh, orang para wali, tetap Allah maha tahu. Allah menyatakan, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kalian, niscaya aku akan kabulkan. Tidak perlu berdoa kepada perantara, tapi Allah menyatakan, "Ud'uuni," berdoalah kalian kepada aku. Astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan. Maka ketika seorang menjadikan perantara, ya, di antara dia dan di antara Allah dengan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, ataukah para wali, ataukah yang lainnya, maka ini sama saja dia telah menyempurnakan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Nah, wa yaqulun Allah jalla wa ala yaqul, mereka menyatakan bahwasanya Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihimul wasilah." Orang-orang yang mereka itu diseru selain daripada Allah, mereka itu yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu mencari wasilah kepada Rabb mereka. Fadalla ala anna ittikhadha al-wasa'id min al-khalqi ila Allah amrun masyru'. Perkataan mereka. Ayat ini menunjukkan, ini perkataan batilnya mereka. Ayat ini menunjukkan bahwasanya menjadikan wasithah, menjadikan perantara dari kalangan makhluk kepada Allah itu perkara yang disyariatkan.
Dan Allah adna ala ahlihi, karena Allah di sini ayat ini memuji kepada ahlinya. Wa fil ayat al-ukhra, di ayat yang lain Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah yang bisa menyampaikan kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kalian di jalannya Allah. Surat Maidah ayat yang ke-35. Qalu, mereka menyatakan, innallaha amarna an nattakhidhal wasilata ilaihi. Mereka menyatakan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadikan wasilah yang bisa menyampaikan kepada Allah. Wal wasilatu ma'naha, dan wasilah maknanya menurut mereka itu adalah al-wasithah, perantara. Hakala yuharrifuna al-kalim an mawadhihi, demikianlah mereka itu mengalihkan kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Ini kebatilannya orang-orang yang munharifun wan munkharifun, orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang khurafat, orang pendusta. Fal wasilatul masyru'atu fil Qur'ani wa fi sunnati hiya at-ta'atu allati tuqarribu ila Allah. Maka wasilah yang disyariatkan yang ada pada Al-Qur'an dan juga Sunnah itu adalah taat, ketaatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bukan melalui para wali, bukan melalui orang-orang saleh, tapi ketaatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. At-tawassul ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi, dan juga tawassul kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya Allah. Hadhihi hiya al-wasilatul masyru'atu, maka ini adalah wasilah yang disyariatkan. Amma tawassulu bil makhluqin ila Allah fa huwa wasilatun mamnu'atun. Adapun bertawassul dengan makhluk kepada Allah, maka itu wasilah yang terlarang. Wa wasilatun syirkiyatun, dan itu wasilah yang disyirik, wasilah yang syirik, wasilah yang merupakan perbuatan syirik. Wa hiya allati taqadaha al-musyrikuuna min qablu. Maka wasilah seperti itulah yang dijadikan oleh orang-orang musyrik sebelum kita. Allah menceritakan tentang keadaannya orang-orang musyrik. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, sesuatu yang tidak memberikan madarat kepada mereka, tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, mereka menyatakan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka inilah pemberi syafaat kepada kita di sisi Allah. Inilah alasannya orang-orang musyrik. Surat Yunus ayat yang ke-18. Allah juga berfirman tentang adanya mereka, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mereka itu menjadikan selain daripada Allah sesembahan, menyembah selain daripada Allah dari kalangan para wali, mereka menyatakan, ma na'buduhum, kita tidak menyembah kepada mereka. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, akan tetapi kita hanyalah mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, agar supaya mereka bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini alasan klasiknya orang-orang kafir. Az-Zumar ayat yang ketiga. Hada huwa syirkul awwalin wal akhirin. Sawa'un bisawa. Maka inilah kesyirikan orang-orang yang terdahulu dan juga orang-orang yang datang kemudian. Sama persis. Wa in sammahu wasilatan, meskipun mereka namakan kesyirikan tersebut dengan wasilah, fahuwa syirku bi'ainihi, maka itulah syirik, yaitu secara ain itu adalah syirik. Wa laysa huwal wasilatu allati syara'aha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu bukanlah wasilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan. Lianna Allah lam yaj'al asy-syirka wasilatan ilaihi abadan, karena Allah tidak akan menjadikan kesyirikan itu sebagai wasilah untuk selama-lamanya, tidak akan jadikan. Wa innama syirku mub'idun 'anillahi Subhanahu wa ta'ala, bahkan kesyirikan itu ini akan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan sekali-kali tiada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Surat Al-Maidah yang ke-72. Fa kaifa yuj'alu syirku wasilatan ila Allah? Maka bagaimana syirik itu akan dijadikan sebagai wasilah kepada Allah? Ta'ala Allahu amma yaqul, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Asyahidu minal ayati, maka syahid dari ayat ini adalah anna fiha dalilan ala anna hunaka minal musyrikina man ya'budu salihin. Bahwasanya pada ayat tersebut merupakan dalil. Di sana ada orang-orang musyrik yang mereka itu menyembah kepada orang-orang saleh. Lianna Allah bayyana dzalik, karena Allah menjelaskan hal itu. Wa bayyana anna haula'i alladziina ya'budunahum ibadun fuqara, dan Allah juga menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mereka sembah tadi ini adalah hamba-hamba Allah yang fakir, membutuhkan kepada Allah.
Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka bahkan mencari wasilah yang bisa menyampaikan, yaitu wasilah dari ketaatan dan juga ibadah yang bisa menyampaikan kepada Rabb mereka. Yakni yataqarrabuna ilaihi bit-tha'ah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Ayyuhum aqrab? Mana di antara ketaatan mereka itu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? Yatasabaquna ila Allah jalla wa ala. Mereka berlomba-lomba untuk bisa menuju kepada Allah jalla wa ala bil ibadati, dengan peribadatan. Li fuqara'ihim ila Allah wa hajatihim, karena mereka sangat fakir kepada Allah dan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzab, dan mereka juga berharap rahmatnya Allah dan takut dengan azabnya Allah. Wa man kana kadzalika fa innahu la yuslihu ay yakuna ilahan yud'a wa yu'bada ma'a Allah 'azza wa jalla. Maka kalau keadaannya seperti itu, maka sesungguhnya tidak boleh disembah, tidak boleh dijadikan sebagai ilah, sebagai sesembahan yang disembah, yang diibadahi bersama Allah Azza wa Jalla. Nah, ini beberapa penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan, Ibn Abdullah Al-Fauzan dalam kitabnya ini. Insyaallah untuk penjelasan selanjutnya berkaitan dengan dalil tentang ahjar wal ahjar serta dalil dari al-hadis dan juga kaidah yang keempat, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan insyaallah. Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.